Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengutip tentang maraknya kelompok-kelompok sebelah. Telah banyak beredar di kalangan orang-orang Salafi Wahabi yang menyatakan tradisi tahlilan sampai dari 1 hari sampai 7 hari, menyatakan itu diadopsi dari adat kepercayaan agama Hindu. Katanya itu diadopsi dari kepercayaan agama Hindu. Benarkah anggapan asumsi dan asumsi mereka ini? Sungguh anggapan mereka salah besar dan vonis-vonis yang tidak berdasar sama sekali. Justru ternyata tradisi tahlilan selama 7 hari dengan menghadiahkan makanan merupakan tradisi para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para tabi'in. Benarkah demikian? Mari kita simak pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ahli hadis. Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah salah satu dari madhab yang 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Ahmad ibn Hanbal. Dan Ahmad bin Hanbal ini adalah merupakan imam yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. Tapi karena setelah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi terus ke belakang semakin mengkerucut, akhirnya pendapat yang tidak sesuai dengan mereka tidak ambil. Mereka buang pendapat itu. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ahli hadis kenamaan, mengatakan bahwa beliau mendapatkan riwayat dari Hashim bin Al-Qasim, yang mana beliau meriwayatkan dari Al-Ashja'i, yang beliau sendiri mendapatkan dari Sufyan, bahwasanya Imam Tawus bin Kaisan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, fakanu yustahabbuna ayyut'ima anhum tilkal ayyam." Sesungguhnya orang-orang yang mati difitnah. Difitnah itu bagaimana? Diuji di dalam kuburnya, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kuburnya selama 7 hari. Dan mereka menganjurkan atau mensunnahkan agar memberikan makan atau pahala untuk orang yang meninggal selama 7 hari tersebut. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhduh juz 1. Juga Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani yang wafat pada tahun 430 Hijriah juga menyebutkan di dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya juz 2. Sedangkan Taus bin Kaisan Al-Hawlani ini Al-Yamani adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 106 Hijriah. Jadi Taus ini adalah seorang tabi'in. Kalau dibilang tahlilan atau kenduri itu tidak ada dasarnya, itu bohong, fitnah, sangat bohong. Karena yang pertama, ini Taus ini adalah seorang tabi'in, wafatnya saja pada tahun 106 Hijriah. Dan Taus ini adalah ahli zuhud, salah satu imam yang paling luas keilmuannya, yang mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 974 dalam Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dan Imam Al-Hafidh As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam Al-Hawi lil Fatawi mengatakan bahwa dalam riwayat di atas mengandung pengertian bahwa kaum muslimin telah melakukan pada masa Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengetahui dan takrir itu Rasulullah tidak melarang, mengakui terhadap amaliyah tersebut, bahwa para sahabat melakukannya namun tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas hal ini kemudian dikatakan bahwa khabar ini berasal dari
dari seluruh sahabat. Maka jadilah itu sebagai ijma. Dikatakan qil hanya sebagai sahabat saja dan masyhur di masa mereka tanpa ada yang mengingkarinya. Ini adalah merupakan anjuran kesunahan untuk mengasihi atau merahmati orang yang meninggal, yang baru meninggal selama dalam ujian di dalam kuburnya dengan cara melakukan genduri, sedekah makan, sedekah makanan, sedekah air selama 7 hari yang pahalanya untuk si mayit. Nah, kegiatan ini telah dilakukan oleh para sahabat, difatwakan oleh mereka, sedangkan ulama telah berijma bahwa pahala semacam itu sampai dan manfaat bagi si mayit. Kegiatan semacam ini juga berlangsung pada masa berikutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti, sesungguhnya sunnah memberikan makan selama 7 hari, sampai kesunahan bahwa memberi makan selama 7 hari ini sampai kepadaku, kata Al-Hafidz Imam As-Suyuti, bahwa sesungguhnya amalan ini berkelanjutan dilakukan sampai sekarang di masa Al-Hafidz. Di masanya Imam Jalaluddin As-Suyuti juga sama melakukan kenduri seperti itu, baik itu di Mekah dan Madinah. Maka secara zahir amalan ini tidak pernah ditinggalkan sejak masa para sahabat Nabi hingga masa kini, kata Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Dan sesungguhnya generasi yang datang kemudian telah mengambil amalan ini daripada salafus salih hingga generasi awal Islam. Di dalam kitab-kitab tarikh ketika menuturkan tentang para imam, maka mereka mengatakan manusia itu umat Islam menegakkan amalan di atas kuburnya selama 7 hari dengan membaca Al-Quran, sedekah seperti yang dilakukan di atas, berlandaskan hadis Nabi yang banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat, lebih jauh lagi di dalam hadis mauquf. Di dalam hadis mauquf itu bagaimana? Di dalam hadis mauquf dari Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah juz 5 halaman 328. Lil Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah sebagai berikut. Qala Ahmad ibn Mani haddatsana Yazid bin Harun haddatsana Hammad bin Salma an Ali bin Zaid anil Hasan anil Ahnaf ibn Qais qala kuntu asma'u Umar radhiyallahu anhu yaqulu la yadkhulu ahadun min Quraisy fi babin illa dakhala ma'ahu nasun fala adri ma ta'wilu qawluhu hatta ta'ina Umar radhiyallahu anhu fa amara sahiban radhiyallahu anhu ay yusalla bin nasi ثلاثا وأمر أن يجعل للناس طعاما فلما رجعوا من الجنازة جاءوا وقد وضعت الموائد فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه فجاءوا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس قد مات الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى بتمامه في مناقب عمر رضي الله عنه. Imam Ahmad bin Mani berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Al-Hasan bin Al-Ahnaf bin Qais, ia berkata, aku pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang dari golongan Quraisy tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali seseorang masuk menyertainya. Maka aku tidak mengerti apa yang dimaksud perkataannya sampai Umar radhiyallahu anhu ditikam. Maka beliau memerintahkan Syuaib radhiyallahu anhu agar sholat bersama manusia selama 3 hari. Jadi selama Sayyidina Umar ditikam, Sayyidina Umar memerintahkan Syuaib untuk menjadi imam sholat selama 3 hari. Dan juga Sayyidina Umar memerintahkan agar membuatkan makanan untuk manusia setelah mereka kembali, setelah mereka pulang dari mengantar jenazah. Dan sesungguhnya makanan itu telah dihidangkan. Setelah makanan dihidangkan, setelah jenazah dikebumikan, jamaah terus kembali, para jamaah tadi telah kembali, maka para jamaah tadi tidak mau memakannya karena sedih. Ya, mereka tidak mau memakannya karena sedih, bukan karena apa? Mereka karena sedih. Mereka
kesedihan mereka itu sehingga mereka tidak mau untuk memakannya. Maka Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib datang kemudian berkata, wahai manusia, sungguh telah wafat al-hadis. Yang dimaksud al-hadis dalam kitab lain nanti, dalam karangannya kitab Al-Bushiri nanti disebutkan yang wafat di sini adalah baginda Rasulullah. Telah wafat, kata Sayyidina Abbas, wahai manusia, sungguh telah wafat al-hadis, dan insyaallah selengkapnya dalam manaqib Umar radhiyallahu anhu. Apa maksud dari hadis tersebut? Hikmah dari hadis ini adalah bahwa adat istiadat amalan seperti tahlilan bukan murni dari bangsa Indonesia. Bukan murni dari bangsa Indonesia. Kalau toh para wali, para sunan mengerjakan itu, mengamalkan itu, ya karena mereka mengetahui tentang hadis ini. Jadi tuduhan-tuduhan yang katanya tahlilan itu diambil dari orang-orang beragama Hindu itu adalah dusta dan kebohongan besar, kebohongan untuk menutupi kebohongan mereka berasumsi seperti itu. Riwayat di atas juga disebutkan dengan lengkap dalam beberapa kitab, antara lain kitab Itaful Khiyarah. Dalam kitab Itaful Khiyarah juz 2 halaman 509. Ini juga pernah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ya, ketika mengkritisi tentang kenduri yang dikatakan orang Sugiono. Yang Sugiono yang katanya tahlilan itu bid'ah. Beliau membacakan nasul ibarah ini, membacakan hadis ini ketika mengkritisi orang tersebut. Dalam kitab Itaful Khiyarah juz 2 halaman 509, lil Imam Syihabuddin Ahmad bin Abi Bakar Al-Busiri Al-Kinani yang wafat pada tahun 840 Hijriah. Wa anil Ahnaf ibn Qais qala kuntu asma'u Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu la yadkhulu rajulun min Quraisy fi babin illa dakhala ma'ahu nasun fala adri ma ta'wilu qawluhu hatta ta'ina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, sampai beliau ditikam oleh orang Quraisy, kemudian fa'amara sahiban, kemudian Sayyidina Umar memerintahkan Suhaib ayyusalliya bin nasi salasa, sampai 3 hari memerintahkan Suhaib agar memimpin salat. Wa amara, dan Sayyidina Umar memerintahkan bi ayyaj'ala lin-nasi ta'aman. Ketika Sayyidina Umar sebelum wafat, wa amara bi ayyaj'ala lin-nasi ta'aman, berpesan agar bahwasanya untuk mempersiapkan makanan untuk manusia. Falamma raja'u minal janazah, ketika mereka kembali dari mengantar jenazah, ja'u wa qad wadu'atil mawaid fa'amsikin nas, maka manusia tidak mau memakan makanan tersebut. Ya karena seperti kata tadi, lil hazan, karena mereka sedih, alladzi hum fihi, telah menimpa pemimpin mereka. Faja al-Abbas, maka kemudian datanglah Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib, qala ya ayuhan nas, kata Sayyidina Abbas, wahai para manusia, qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah wafat, kata Sayyidina Abbas. Fa akalna ba'dahu wa syarabna, wa mata Abu Bakr fa akalna ba'dahu wa syarabna, ayyuhan nas kulu min hadhihi at-ta'am. فمد يده ومد الناس أيديهم فأكلوا فعرف التأويل قوله رواه أحمد بن مانع بسند فيه على ابن زيد bin Jud'an. Bagaimana terjemahan hadis tersebut? Bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seorang dari kaum Quraisy tidak akan masuk pada sebuah pintu kecuali manusia masuk bersamanya. Maka aku tidak tahu maksud dari perkataannya sampai Umar ditikam, kemudian memerintahkan kepada Suhaib agar sholat bersama manusia dan membuatkan hidangan dan hidangan untuk manusia selama 3 hari. Ketika mereka telah kembali dari mengantar jenazah, mereka datang, sungguh makanan telah dihidangkan, namun mereka tidak menyentuhnya, artinya tidak mau karena kesedihan pada diri mereka. Maka datanglah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bin Abdul Muttalib, seraya berkata, wahai manusia, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kata Sayyidina Abbas. Bukankah kita semua ketika Rasulullah telah wafat
makan dan minum setelahnya. Dan juga Abu Bakar juga telah wafat dan kita makan serta minum setelahnya, wahai manusia. Maka makanlah oleh kalian dari makanan ini. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu mengulurkan tangan mengambil makanan, diikuti oleh yang lainnya, kemudian mereka semua makan. Maka aku Al-Ahnaf, kata Imam Ahnaf, mengetahui maksud dari perkataannya Ahmad ibn Mani telah meriwayatkan dengan sanad di dalamnya, yakni Ali bin Zaid. Disebutkan juga dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid juz 5 halaman 159 lil Imam Nuruddin bin Ali Al-Haythami yang wafat pada tahun 807 Hijriah. Dikatakan bahwa Imam At-Tabarani telah meriwayatkan dan di dalamnya ada Ali bin Zaid dan hadisnya hasan. Hadisnya hasan, bukan dhaif. Bukan dhaif, hadisnya hasan. Di bawahnya sahih. Dan rijal-rijalnya hadis tersebut sahih. Kanzul Ummah fi Sunanil Aqwa wal Af'al lil Imam Alauddin Ali Al-Qadiri Asy-Syadili yang wafat pada tahun 975 Hijriah. Dalam kitab Tabaqatul Kubra juga juz 4 halaman 21 lil Imam Ibni Sa'ad yang wafat pada tahun 230 Hijriah. Jadi masih tabi'in ya. Masih belum tahun 300. Juga dalam kitab Ma'rifatut Tarikh juz 1 halaman 110 lil Imam Abu Yusuf Al-Farisi Al-Fasawi yang wafat pada tahun 277 Hijriah. Juga dalam kitab Tarikh Al-Baghdad juz 14 halaman 320 lil Imam Abu Bakar Ahmad bin Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juga mengatakan, qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabbuna ayut anhum tilkal ayyam. Taus berkata, sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia difitnah dalam kuburnya mereka selama 7 hari. Maka mereka sahabat-sahabat gemar bersedekah menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari tersebut. Sementara dalam riwayat lain an Ubaid bin Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafikun fa ammal mu'minuna fayuftanu sab'an wa ammal munafiku fayuftanu arba'ina sabahan. Dari Ubaid bin Umair ia berkata, dua orang yakni seorang mukmin dan seorang munafik memperoleh fitnah kubur. Adapun seorang mukmin maka ia difitnah selama 7 hari, sedangkan seorang munafik disiksa selama 40 hari. Dalam menjelaskan dua asar tersebut, Imam As-Suyuti menyatakan bahwa dari sisi riwayat para perawi asar Tawus termasuk kategori perawi hadis-hadis sahih. Tawus yang wafat pada tahun 110 Hijriah sendiri dikenal sebagai salah seorang generasi pertama ulama negeri Yaman yang pemuka para tabi'in. Jadi pendahulu para tabi'in, bukan tabi'in karena masih tahun 110. Yang sempat menjumpai 50 para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Taus itu sempat menjumpai para sahabat-sahabat Nabi. Lalu sedangkan Ubaid bin Umar tadi yang meriwayatkan dua laki-laki orang mukmin yang pertama, kalau orang mukmin difitnah selama 7 hari, sedangkan orang munafik difitnah selama 40 hari. Ubaid bin Umar yang wafat pada tahun 78 Hijriah yang dimaksud adalah Al-Laits, yaitu seorang ahli mau'idhah. Yang dimaksud Ubaid bin Umair itu adalah Imam Al-Laits. Imam Al-Laits yaitu seorang ahli mau'idhah hasanah pertama di kota Mekah dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi dalam pemerintahan Umar yang mengatakan. Jadi tradisi-tradisi seperti ini sudah masih dari zaman para sahabat. Jadi kalau dibilang ini adalah adat budaya para orang-orang beragama Hinduisme, ini adalah kebohongan besar. Banyak sekarang beredar, terlebih sekarang adalah dunia media sosial. Jadi sekarang gampang sekali mengatakan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasar hukumnya. Gampang saja mereka mengatakan seperti itu, padahal mereka tidak punya kitab untuk mengatakan itu. Dan seterusnya menurut Imam Muslim, beliau dilahirkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata menurut Imam Muslim, Imam Al-Laits ini dilahirkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut versi lain disebutkan bahwa beliau sempat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sempat melihat Nabi, masa ada orang-orang belakangan sekarang mengatakan bahwa kenduri tidak ada dasar dan dalilnya. Setiap riwayat seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diijtihadi, semisal alam barzah dan akhirat, maka itu hukumnya adalah marfu, bukan mauquf ya. Jadi marfu itu riwayatnya sampai kepada Nabi. Kalau mauquf, hadisnya mauquf, itu riwayatnya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama usul dan hadis, makna ucapan Taus innal mauta sampai akhir tadi berkata adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan. Jadi penilaian orang ahli hadis adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan dan dilihat serta diakui keabsahannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu bisa dilihat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 3 halaman 266 sampai dengan 273 dari Imam As-Suyuti. Maka tradisi bersedekah selama 7 hari atau 40 hari pasca kematian merupakan warisan budaya dari para tabi'in dan para sahabat Nabi. Bahkan telah dilihat dan diakui keabsahannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau referensi sebenarnya banyak. Boleh dalam kitab Syarah As-Sudur bisyarhi hal al-mauta wal kubur Syarah As-Suyuti ala Sahih Muslim, Hasyiah As-Suyuti ala Sunan An-Nasa'i, dan Al-Hawi lil Fatawi Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Juga dalam kitab Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah juz 2 halaman 9 lil Imam Samsuddin Muhammad Asy-Syafaraini. Juga Al-Hambali yang wafat pada tahun 1180 Hijriah. Juga Sairus Salafus Salih juz 1 halaman 827 lil Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan seperti itu, yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Juga di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah halaman 834 Hijriah. Juga bisa dilihat dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya lil Imam Abu Nuaim Al-Asbahani menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, kami Hisham bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, Al-Asja'i dari Sufyan berkata, Taus telah berkata, sungguh orang mati difitnah atau diuji oleh malaikat di dalam kuburnya selama 7 hari. Maka mereka para sahabat menganjurkan untuk melakukan kenduri sedekah yang mana pahalanya itu dihadiahkan untuk si mayit selama 7 hari sampai 40 hari tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering kita dengar dari mereka bahwasanya katanya berdasarkan Al-Quran surah An-Najm ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Pertama, untuk menjawab dalil mereka itu, yang pertama adalah memang benar ayat itu, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa yang kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Sangat benar. Mereka tidak mendapatkan dari keburukan orang lain, benar. Tapi ayat itu yang pertama tidak menafikan manfaat dari amalan orang lain. Yang pertama ayat tersebut bukan menjelaskan tentang amalan orang lain yang dihadiahkan kepada orang lain. Ayat itu hanya menjelaskan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada baginya kecuali apa yang telah diusahakan. Jadi kita harus belajar dulu untuk memahami Al-Quran. Makanya kata Nabi, man fassarul Qur'ana birra'i falyatabawwa maq'adahu finnar. Jangan asal jeplak-jeplok
bid'ah, sesat, haram, tidak ada dalil. Jangan asal-asalan seperti itu. Kita ini ada ulama yang harus kita ikuti. Yang pertama, ayat itu tidak menafikan hadiah pahala terhadap orang lain. Karena pangkal ayat tersebut adalah pada hari di mana seorang tidak akan dizalimi sedikit pun, dan seorang tidak akan diberi balasan kecuali terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi dengan memperhatikan konteks ayat tersebut, dapatlah dipahami bahwa yang dinafikan itu adalah disiksanya seseorang sebab kejahatannya orang lain. Jadi orang lain berbuat jelek, berbuat buruk tidak mungkin berpengaruh kepada orang lain. Bukan diberikannya pahala terhadap seseorang dengan sebab amal kebaikan orang lain. Coba dibuka lagi dalam kitab Thahawi halaman 456. Ya. Jadi sebelum kita menghukumi atau berfatwa di muka umum, kalau kita pertama tidak punya dasar ilmu yang cukup, lebih baik saran saya untuk para ustadz-ustadz salafi, ustadz-ustadz wahabi, ya ngaji dengan teman-temannya lah, nggak usah berfatwa di depan orang banyak. Dan juga menurut ahli hadis, para sahabat yang paling ahli dalam hadis yaitu Ibnu Abbas, ayat tersebut dimansuh. Ayat tersebut dimansuh oleh ayat alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Hukum ayat tersebut itu berlaku untuk kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Musa. Jadi sahabat Nabi yang paling ahli tafsir itu siapa? Yang paling utama itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam menafsirkan ayat tersebut itu telah dinasakh. Apa dinasakh itu? Dibatalkan hukumnya dalam syariat kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan dengan mereka anak-anak mereka, maka dimasukkan anak ke dalam surga berkat kebaikan yang dibuat oleh bapaknya. Jadi boleh dibuka dalam kitab Tafsir Khazin juz 4 halaman 227. Firman Allah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai penasakh surat An-Najm ayat 39 itu adalah surah At-Tur ayat 21 yang selengkapnya sebagai berikut. Alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu ayatnya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman. Artinya bapak, anaknya, cucunya itu sama-sama beriman kepada Allah. Satu keyakinan begitu ya. Syaratnya harus satu keyakinan. Maka kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka, dan tidaklah mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi menurut Ibnu Abbas, surah An-Najm ayat 39 itu sudah terhapus hukumnya, berarti sudah tidak bisa dimajukan sebagai dalil. Jadi ini juga boleh dijadikan acuan untuk para kawan-kawan kita salafi, para kawan-kawan kita salafi wahabi yang mengatakan kenduri itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Monggo dibuka dulu kitabnya sebelum berfatwa. Kalau Anda berfatwa tanpa hukum, berarti Anda sudah mendustai orang-orang awam. Kasihan mereka tidak tahu tentang hadis, tidak tahu tentang Al-Qur'an. Mereka iya saja, padahal mereka sudah dibohongi oleh kalian. Jadi pesan saya kepada para teman-teman Wahabi, mari berlapang dada dalam masalah perbedaan furu'iyah seperti ini. Jangan karena Anda dengan imam-imam Anda, dengan guru-guru Anda tidak melakukan ini, terus Anda mengharamkan orang yang mengadakan kenduri. Itu semua ada dalilnya, itu semua ada dasarnya. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali menuduh bahwa kenduri, tahlilan 7 hari 40 hari itu adalah perbuatan orang Hindu. Itu sangat tidak benar. Ya, buktinya dalil-dalil yang telah saya sampaikan.
Ini saja dari saya, mohon maaf bila ada yang salah, karena saya adalah manusia biasa. Bila benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bila salah itu murni dari kebodohan saya sendiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.